Apa kabar pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Dan saya percaya Anda dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Ya, kalau misalnya sekarang dalam keadaan sakit, tenang, kami selalu hadir dengan solusi dalam setiap episodenya. Nah, kalau misalnya Anda ingin berbagi langsung masalah kesehatan Anda, boleh loh kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio dan berbagi kisah Anda kepada para praktisi kesehatan. Saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Pretisia Sufali. Apa kabar Mas Mbak? Alhamdulillah baik Kang Ronald. Kalaupun mau manis, senyum aja yang manis. Iya dong. Betul. Ya, darah jangan manis. Nah, karena beliau ini memang dulu darahnya manis banget, gula darahnya tinggi. Dan narasumber kami kali ini sudah terhubung secara online ya. Beliau tinggal di Riau, di Indragiri Hulu. Ada Ibu Rusmiati atau akrab dipanggil Ibu Mia. Apa kabar Bu Mia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat Bu sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum mulai, yuk sama-sama belajar. Saya ada dua pernyataan yang akan saya tanyakan kepada Bu Mia dan juga kepada Anda pemirsa. Pernyataan yang pertama mohon dijawab dengan benar atau salah. Diabetes dapat merusak kesehatan paru-paru. Kira-kira ini benar atau salah Bu Mia? Benar. Benar. Kenapa kira-kira ya? Ya, sebelumnya saya belum pernah kena paru-paru. Pengalaman pribadi ya? Iya. Iya, jadi jawaban Ibu Mia sudah tepat karena memang pernyataan mengenai diabetes dapat merusak kesehatan paru-paru itu merupakan pernyataan yang benar. Pertama, diabetes memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya infeksi TB, terutama TB paru. Atau biasanya orang awam mengenalnya dengan istilah flek paru. Dan terlebih lagi, diabetes bersama dengan flek paru atau TB paru ini sendiri merupakan dua sejoli. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mengalami diabetes, maka resiko terjadinya infeksi TB paru atau flek paru meningkat. Dan terlebih lagi ketika terjadi infeksi flek paru atau TB paru, maka akan membuat gula darah pada penderita diabetes semakin sulit terkendali. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi demikian? Pada dasarnya ketika seseorang mengalami kadar gula darah tinggi yang tidak terkendali, maka sistem imun kita menurun, khususnya adalah sel darah putih yang berguna untuk melawan kuman dan bakteri. Ketika fungsi sistem imun terganggu, maka kita akan lebih rentan untuk terjadi infeksi TB. Itu mengapa per tahun 2014 WHO atau Badan Kesehatan Dunia menganjurkan untuk dilakukannya screening TBC pada penderita diabetes karena negara Indonesia merupakan negara endemis TB paru. Untuk pernyataan diabetes dapat merusak kesehatan paru ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, pernyataan yang kedua. Gula darah yang tinggi dapat diturunkan dengan minuman pahit. Kira-kira Bu Mia ini benar atau enggak ya? Benar. Oke, saya sih nggak tahu jawabannya nih ya. Emang ngaruh gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Nggak ngaruh kan Mas Boy? Nggak pengaruh. Tidak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oke. Jadi pemirsa mesti dibedakan antara gula darah atau rasa manis yang ada di minuman kita, kemudian dikasih yang pahit-pahit. Iya, rasanya itu akan berubah. Ya, tapi kalau sudah ada gula darah dalam sirkulasi dalam tubuh kita minum yang pahit, itu metabolisme tubuh kita tidak semudah itu untuk menetralisir. Artinya kadar gula darah ini tetap akan tinggi meskipun kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang rasanya pahit tadi. Ya, jadi ini suatu yang sama sekali tidak ada kaitannya atau sama sekali tidak ada hubungannya. Rasa pahit bisa menurunkan kadar gula darah. Orang yang sudah didiagnosa dengan diabetes, ya memang dia tidak bisa sembuh total. Hanya kita bisa kendalikan kadar gula darahnya. Dan mengendalikan ini memang bisa berbagai cara. Salah satunya dengan obat-obatan, kemudian yang non-obat-obatan. Bisa dengan menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makannya, olahraganya, berat badannya, faktor stresnya. Ini semua bisa diatur untuk mengendalikan kadar gula darah kita. Oke, jadi sepakat ya, ngerti ya sekarang pemirsa. Gula darah tinggi dapat diturunkan dengan minuman pahit. Jawabannya adalah salah. Tidak bisa, beda cerita ya. Oke, nah sekarang baru pemirsa kita akan belajar dari kisah atau riwayat kesehatan dari Ibu Mia. Punya diabetes sampai terkena stroke. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Rusmiati. Ia merasa sangat bersyukur bisa lebih sehat pasca mengalami sejumlah komplikasi dari diabetes. Hal ini bermula sejak 3 tahun lalu. Mia merasa demam yang tidak kunjung membaik. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Awalnya, Mia memang rutin mengkonsumsi obat dan juga menjaga pola makan. Namun,
Karena berat badannya yang kian menurun, ia disarankan oleh temannya untuk tidak terlalu menjaga makan agar berat badannya bisa kembali naik. Namun dampaknya, berat badannya malah semakin turun hingga tersisa 35 kg dan gula darahnya semakin tinggi. Puncaknya, 2 hari sebelum menjalani puasa Ramadan di tahun 2023, Mia mengalami koma. Dan ketika bangun, sebagian anggota tubuhnya sudah sulit digerakkan. Bicaranya pun menjadi pelo. Mia pun mencoba untuk lebih mengatur pola hidup sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, seiring berjalannya waktu, gula darah Mia berangsur normal. Anggota tubuhnya pun sudah mulai bisa kembali digerakkan. Bu Mia, paling tinggi gula pernah mencapai berapa, Bu? 600. Wow. Aduh, 600 ya Tuhan. Sampai sempat mengalami koma 7 hari. Tapi kita lihat sekarang, mukanya terlihat segar karena Ibu Mia ini sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya, Bu? Iya, betul. Nah, saya ingin tahu nih, perbedaan apa yang Ibu rasakan dulu sebelum menggunakan laser sama sekarang setelah menggunakan laser? Oh, sekarang udah enak kali, udah terasa sehat. Pokoknya udah bisa masak, udah bisa semua, udah bisa. Oke, nah sekarang gimana, Bu? Yang asalnya nggak bisa gerak, sekarang udah bisa gerak lagi, Bu? Udah bisa gerak, udah bisa jalan, udah bisa naik motor sekarang. Masya Allah. Aduh, ikut senang sekali. Bu, yang saya tahu mereka yang gula darahnya tinggi biasanya tidurnya nggak pernah bagus kualitasnya. Karena tiap malam pasti terbangun berkali-kali untuk buang air kecil. Dulu Ibu gitu nggak? Iya, sampai 10 kali, malah sampai belasan kali. Aduh, gimana mau tidur enak itu ya? Dikit-dikit pipis. Setelah menggunakan laser bagaimana, Bu? Saya sekarang kalau malam cuma 1 kali. 1 kali. Ya, artinya kualitas tidur Ibu meningkat ya, Bu ya, setelah menggunakan laser ya? Oh, sekarang iya. Nah, terakhir, katanya dulu Ibu waktu terkena stroke, jalan tuh kaki agak berat buat diangkat. Jadi harus diseret, betul ya, Bu? Iya, diseret. Pakai tongkat saya. Berapa lama itu, Bu? Ada juga lah sekitar 4 bulan, 3 bulanan lah, 3 bulan lebih. Oke. Sejak Sekarang pakai sudah bisa jalan laser normal, ini, Bu? Saya bisa jalan. Ya udah, Sudah nggak perlu- normal saya jalan saya. Wah, udah nggak perlu pakai tongkat lagi artinya ya? Iya. Jadi Ibu Mia sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Bayangkan loh, stroke ini penyakit berat pemirsa. Tapi kalau kita mau ada usaha, ada ikhtiar, bisa. Penyakit berat iya, tapi bukan akhir dari segalanya. Jangan putus harapan, mari kita berjuang untuk kembali sehat. Senang dengar ceritanya Mas Boy? Ya, senang sekali ya. Ini satu hal yang sebenarnya kalau titik awalnya atau mulainya adalah kadar gula darah yang tidak terkendali. 600 sih gila tuh. Ditakutkan adalah komplikasinya. Iya. Ya, jadi kalau kemudian nih komplikasinya kalau dari yang Ibu Mia tadi kan tekanan darahnya kemudian naik. Kemudian juga ada masalah pada paru-parunya. Ya, artinya ini bisa ke organ-organ lain. Hati-hati, ini bisa juga nanti bermasalah pada jantungnya, bisa bermasalah pada ginjalnya. Jadi tetap nih ya, untuk mengendalikan kadar gula darah ini memang kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu penting ya, karena kita nggak tahu nih kadar gula darah pagi, sore, malam nih kadar gula darah kita pasti akan berfluktuasi. Betul. Ya, dan ini kita perlu tahu, paling tidak kita tahu berapa kadar gula darah kita sehingga kita bisa ngerem, istilahnya bisa mengendalikan itu. Kemudian kalau dokter memberikan obat-obatan nih pemirsa ya, itu jangan kemudian takut nanti minum obat saya kena ginjal. Banyak banget anggapan seperti itu. Betul. Enggak, jadi obat-obatan sudah diberikan, dosisnya, jenisnya itu semuanya sudah ada ketentuan atau sudah tertakar dengan baik. Ikuti saja saran dokter ya. Jangan kemudian juga menambah dengan obat-obatan yang memang tidak jelas takaran atau tidak diketahui komposisinya. Nah, kemudian berikutnya adalah bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ini terbukti pada Ibu Mia nih ya. Tadi kan saya ikut happy nih lihat ekspresi wajah Bu Mia yang kemudian begitu ceria. Saya udah bisa naik motor lagi kayaknya udah wah gitu dia udah dulu bisa. Boro-boro jangankan mengendarai motor dibonceng aja udah nggak bisa gitu dulu ya. Betul. Jadi bangun aja nggak bisa Anda, gitu. Pemirsa kalau ingin memperbaiki atau ingin kualitas hidup Anda menjadi baik, meskipun Anda punya gula darah yang tinggi, ya artinya harus Anda kendalikan itu, terapkan pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah,
ingat pemirsa di rumah bahwa penderita stroke ini sendiri sebenarnya untuk waktu mengejar pemulihannya itu ada di 6 bulan pertama. Nah, contohnya ini kayak Bu Mia pada saat sudah mengalami serangan stroke, tidak lama langsung menggunakan teknologi laser sehingga proses pemulihannya akan terbantu menjadi lebih cepat. Nah, alangkah lebih baik lagi kalau pemirsa di rumah jangan sampai terkena komplikasi dulu. Udah tahu ada gula darah tinggi, hipertensi, kolesterol tinggi, segera menggunakan teknologi laser untuk mengendalikan segala sesuatu yang tidak terkendali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kualitas darahnya membaik, kualitas pembuluh darahnya membaik sehingga komplikasi pun bisa terhindari. Pemirsa, kita belajar kalau stroke yang dialami oleh Ibu Mia itu berawal dari gula darah yang tinggi atau diabetes. Tapi itu dulu, sekarang sudah teratasi dan tadi kan beliau cerita, sekarang sudah kembali beraktivitas, sudah bisa naik motor lagi. Padahal dulunya, bayangkan, tangan dan kakinya bahkan tidak bisa digerakkan. Jadi pemirsa, ayo take action sekarang juga, gunakan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Ayo jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasi dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Ini penting buat Anda ketahui pemirsa ya. Dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Oke? Ini belum selesai ya. Go Healthy masih belum selesai. Buat Anda yang punya gula darah yang tinggi harus saksikan bagaimana caranya kita menjaga kesehatan sebelum terserang komplikasinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh pemirsa, mungkin Anda sekarang sedang menyaksikan acara ini sambil menikmati makanan atau minuman manis ya, atau mungkin juga tidak manis. Silahkan, itu pilihan Anda. Tapi pastikan Anda tahu dulu kondisi tubuh Anda berapa kadar gula dalam darah Anda. Ya, kalau misalnya sudah tinggi, hati-hati. Akhirnya apa? Kita harus lebih bijaksana memilih makanan dan minuman dan harus tahu berapa kadar gulanya. Ya, apakah ada gula yang tersembunyi? Ya, karena sekarang kami punya informasi untuk Anda mengenai pemanis buatan. Jangan-jangan Anda menggunakannya. Oke, pemirsa, tahukah Anda pemanis buatan dalam minuman ringan beresiko memicu kanker? Hati-hati kalau Anda suka dengan minuman ringan. Apakah benar ini Mbak Preti? Ya, jadi ini merupakan fakta. Dalam hal ini kita akan bahas mengenai aspartam atau pemanis buatan yang sangat sering ditemukan pada minuman-minuman kemasan. Per tahun 2023, Badan Kesehatan Dunia atau WHO bersama dengan Badan Internasional Penelitian Kanker mengklarifikasikan bahwa aspartam atau pemanis buatan tersebut berpotensi memicu kanker. Terutama karsinogenik berarti ya? Karsinogenik, terutama adalah kanker hati. Sebenarnya aspartam ini sendiri sudah banyak digunakan sejak 1980-an sampai saat ini juga masih banyak digunakan. Dan biasa digunakan itu dalam minuman bersoda, minuman ringan, minuman kemasan, ada juga produk susu kemasan, atau juga contohnya es krim, permen karet, dan sebagainya. Nah, ternyata hasil evaluasi menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi minuman manis atau minuman yang mengandung aspartam lebih dari 5-10 gelas per hari ya, itu beresiko sekali untuk terkena kanker hati. Jadi kalau misalnya mau minum 1-2 gelas nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu menjadi kebiasaan atau menjadi habitualis lah kita bilangnya untuk mengonsumsi minuman bersoda, minuman manis secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar, maka waspada, Anda beresiko untuk terkena penyakit kanker hati. Sekarang kita akan lanjutkan berbincang dengan Ibu Mia yang ada di Riau. Beliau ini pemirsa terkena serangan stroke. Anggota tubuh, gerak tubuhnya sebelah kirinya lumpuh saat itu. Kenapa? Gula darahnya 600. Bu Mia, itu gula darah sampai 600 teh kenapa? Gara-gara apa? Coba. Saya suka minum minuman seperti kaleng, makan mie malam, waktu malam. Itu minuman kaleng yang manis. Itu sehari bisa berapa kaleng, Bu? Enggak tentu. Yang kalau sirup setiap hari
Karena saya jualan sirup, saya minum sirup. Dan itu bertahun-tahun ya Bu ya? Iya, sering minum minuman. Oke, artinya Ibu ini mengkonsumsi minuman manis secara jumlah banyak perharinya, secara waktu juga panjang. Tapi kan tadi kita tahu Bu Mia ini kan tahu wah gula darahnya tinggi, berat badan turun sampai dengan 35 kilo, pernah koma sampai dengan 7 hari, terkena stroke. Makanya beliau pakai laser. Ya, Bu Mia, Ibu kalau pakai laser sehari berapa kali sih? 2 kali. Kapan aja tuh? Pagi sama malam. Pagi sama malam. Di rumah yang pakai selain Ibu siapa lagi? Adik ipar sama suaminya. Mereka ada keluhan apa? Atau ada sakit apa? Ya, belum ditanya. Sakit kepala. Vertigo. Vertigo? Itu maksudnya. Iya, vertigo. Nah, ini kan di rumah dipakai bertiga. Ibu semakin membaik. Adik iparnya juga membaik, Bu, kondisinya? Baik, baik. Alhamdulillah, kita ikut senang. Yang paling penting ini kan stroke ini berat loh. Ya. Yang berubah tuh bukan hanya nasib si penderitanya saja, sekeluarga bisa berubah. Jadi kayaknya bisa kembali mengendarai motor salah satu yang berkesan ya Bu ya setelah menggunakan laser ya? Iya, baru 3 hari nih berani membawa motor. Nah, kalau dari Bu Mia sendiri apa sih yang paling terasa setelah menggunakan teknologi laser? Ya, udah nyaman. Semuanya udah nyaman. Udah senang. Dulunya nggak bisa jalan, seret-seret. Sekarang saya udah bisa jalan, udah bisa makan. Udah semuanya udah bisa. Alhamdulillah. Ibu yang teknologi laser yang intranasal yang dimasukkan ke hidung dipakai nggak Bu? Pakai. Dipakai ya? Wah bagus. Rutin dipakainya karena itu akan membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Iya. Ini udah contoh yang baik deh. Ini mengenai penyakitnya Ibu Mia dan mungkin juga pemirsa juga punya masalah yang hampir sama. Pertama gula darah tidak terkendali, kemudian terjadi kelumpuhan, terjadinya kerusakan pada saraf di sisi sebelah kiri. Artinya itu pastinya ada kerusakan di jaringan otak yang kita sebut dengan stroke. Kemudian juga ada masalah dengan infeksi di paru-parunya aja. Kemudian dia ada TBC paru. Jadi ini satu kondisi yang sebenarnya berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi menarik kita bicara mengenai kualitas darah, terutama kita bicara masalah kadar gula darah yang tinggi. Ya, jadi untuk mengendalikannya memang kita harus jaga asupannya. Kita konsumsi obat-obat yang diberikan dokter. Kemudian juga bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini akan meningkatkan kerja sel mitokondria. Ya, jadi ini istilahnya nih ya, pemirsa, ini satu dapur ya, di mana dia punya bahan baku. Bahan baku itu kemudian dia gunakan. Jadi bahan bakunya adalah gula yang kadar berlebihan tadi digunakan, kemudian diolah oleh dapur tersebut oleh mitokondria, kemudian diubah menjadi energi. Ya. Jadi manfaatnya tadi gulanya akan bisa terkendali karena dia digunakan dengan baik oleh mitokondria tadi, oleh dapur tadi. Kemudian dia menghasilkan energi, membuat kita menjadi lebih segar, lebih bugar. Ya, dan kemudian dengan gula darah terkendali, maka tadi dampaknya tadi kualitas darahnya akan menjadi lebih baik, tidak kental lagi. Ini juga penting ya, karena kalau darah yang kental, dia akan membuat tadi sel-sel tubuh lain tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang baik. Nah, darah yang kental ini juga bermasalah. Nah, teknologi laser bisa membantu untuk mengendalikan supaya darah itu tidak kental lagi, ya. Jadi mencegah menguraikan sel-sel darahnya, kemudian membuat tidak kental lagi sehingga metabolisme tubuh kita bisa bekerja atau berfungsi dengan baik. Jadi penggunaan teknologi laser ini macam-macam, memang bisa digunakan di belakang tangan, bisa digunakan lewat hidung. Ya, artinya ini penggunaan secara rutin, secara terus-menerus, dia akan tadi dilengkapi dengan pola hidup sehat dan obat-obatan dari dokter, dia akan membuat tadi kualitas darah kita menjadi lebih baik dan kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya, jadi pemirsa jangan ragu-ragu lagi. Nah, teknologi laser kini ada ekstensinya ya, digunakan di dalam rongga hidung atau digunakan secara intranasal, intra artinya di dalam, nasal artinya di dalam rongga hidung. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, yang tadi sudah saya jelaskan itu manfaatnya dioptimalkan kembali, terutama di area kepala, bisa membantu untuk Anda yang sedang berjuang untuk pulih dari stroke. Ingat, proses pemulihan dari stroke ini harus dikejar dalam 6 bulan pertama. Dimaksimalkan sebisa-bisa mungkin karena pada saat 6 bulan pertama progresivitas ini akan terasa lebih cepat. Itu satu. Lalu yang kedua, dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah di area kepala terbuka. Jadi nantinya darah yang membawa nutrisi untuk sel saraf ini dapat terhantarkan dengan baik. Kalau ada gumpalan-gumpalan itu dibantu diuraikan dan juga mencegah penempelan sel-sel keping darah. Gak cuma penderita stroke aja, untuk Anda yang menderita vertigo, sinusitis, atau migrain ini dapat memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Nah, khususnya nih untuk penderita stroke, gak cuma teknologi laser aja, ada juga
juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Para penderita stroke ini dapat memanfaatkan teknologi NMES khususnya pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan. Jadi kalau lemahnya sisi kiri, ditaruh pada sisi kiri. Gunanya apa? Nantinya teknologi NMES bisa memberikan impuls elektrik kepada saraf dan otot sehingga saraf dan otot ini bergerak, aktif, dan nanti dia akan memberikan neurofeedback. Maksudnya bagaimana? Jadi dia akan mengirimkan pesan kembali nih ke sistem saraf pusat bahwa oh ini loh dulu otot yang pernah melemah kini sudah aktif kembali. Aktif lagi. Iya, tapi gak cuma untuk yang menderita stroke aja, terutama untuk yang menderita diabetes atau kolesterol tinggi juga dapat memanfaatkan teknologi NMES. Karena ketika otot kita bekerja, maka proses pembakaran terjadi. Ketika dia berkontraksi, dia akan menyeruput gula di dalam darah kita. Dimanfaatkan untuk membangun otot sendiri dan untuk pekerjaan otot itu sendiri. Dan juga yang masih sehat nih, kayak saya, Mas Boy, dan Kang Ronald, kita semua juga untuk pemirsa di rumah nih, terutama yang masih muda-muda, bisa memanfaatkan teknologi laser dan teknologi NMES sebagai bentuk pencegahan. Nah, selain Bu Mia, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari. Akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, wow ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Bu Mia, apakah Ibu rutin menggunakan teknologi laser, Bu? Nggak pernah kelewat kan? Nggak pernah, terus bagus. Pagi malam. Bu Mia, boleh dong diajakin pemirsa penonton supaya seperti Ibu sehat menggunakan teknologi laser. Silakan. Assalamualaikum teman-teman yang ada di Riau, di Medan. Kalau pengen sehat seperti Mia, sudah mengalami sakit berat, gunakanlah laser ini. Oke, singkat tapi padat ajakannya. Ya, singkat tapi padat ajakannya. Jadi intinya adalah selalu ada cara dan upaya supaya kita bisa sehat atau mengembalikan kesehatan yang dulu pernah kita sia-siakan ya. Nah, yang dipakai oleh Ibu Mia itu namanya dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, dua teknologi dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti Bu Mia nih, punya diabetes, punya hipertensi atau kolesterol yang tinggi. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat untuk menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Ya, harapannya apa? Dengan penggunaan yang rutin dapat membantu perbaikan fungsi gerak menjadi lebih baik. Gitu kan? Ada juga nih kelengkapan yang namanya intranasal therapy kit. Masuknya melalui rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala, juga bisa mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia dan juga sinusitis. Nah, untuk Anda yang ingin melengkapi aksesoris tambahan yaitu ear probe laser, ear probe jadi masuknya lewat telinga ya pemirsa ya. Ini silahkan Anda memesan langsung ke call center kami. Jadi mari sekarang juga jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya ya. Ingat pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah, dan itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat Gogomall.
Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Mia. Terima kasih buat para praktisi kesehatan. Dan tentunya terima kasih buat Anda, pemirsa setia Go Healthy. Silahkan kirimkan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Ya, semoga Anda selalu sehat dan jangan lupa jadilah terus pemirsa setia Go Healthy. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.